atau dinamakan juga tajdidul wudu. Contoh, kamu sebelum maghrib berwudu. Sebelum maghrib wudu. Selesai wudu, salat maghrib. Selesai salat maghrib, baca-baca gitu, baca Quran ini sampai dekat masuk waktu Isya. Kamu belum batal lagi? Belum batal, tapi saya mau wudu lagi. Boleh enggak? Boleh. Apa niat wudunya? Niatnya adalah aku niat memperbaharui wudu. Hukumnya wajib atau sunnah? Sunnah. Jadi bukan niatnya aku niat wudu menghilangkan hadas kecil. Bukan niat menghilangkan hadas kecil. Kenapa? Karena belum batal. Ini kita belum berhadas. Maka niatnya adalah aku niat memperbaharui wuduku karena Allah Ta'ala. Namanya tajdidul wudu. Wudu lagi kayak biasa. Dari kumur-kumur, masuk tangan, kumur-kumur, masukkan hidung, wajah sampai kaki. Caranya sama, bentuknya sama, perbuatannya sama. Tapi hukumnya berbeda. Hukumnya ini sunnah. Karena dia sunnah, niatnya juga berbeda. Aku niat memperbaharui wudu, bukan aku niat menghilangkan hadas kecil. Paham Tom? Nah, jadi tajdidul wudu atau wudul mujaddad ini adalah masuk kategori yang nomor 5. Apa itu? Bentuk perbuatan yang bentuknya sama dengan bentuk perbuatan menghilangkan hadas. Ingat nih definisinya. Definisi taharah itu dalam ilmu syarah itu ada 6. Yang pertama tadi apa ya? Menghilangkan hadas, wudu, mandi junub. Kemudian apa lagi? Menghilangkan najis. Apa contohnya? Istinja, membersihkan badan, pakaian, tempat dari najis. Kemudian yang ketiga apa lagi? Yang semana dengan menghilangkan hadas. Apa contohnya tadi? Tayammum sama silisil baul dan istihadah. Sucinya orang silisil baul istihadah. Yang keempat apa tadi? Yang semana dengan menghilangkan najis. Apa contohnya? Isinya pakai tisu atau pakai batu. Nah, yang kelima apa ya? Perbuatan yang bentuknya sama dengan perbuatan bentuknya menghilangkan hadas. Apa contohnya? Mandi sunnah, kemudian apa lagi? Tajdidul wudu. Nah, coba lanjutkan. Sebelum batal ya tajdidul wudu. Lanjut baca. Dua basuhan ini disebut seperti di atas karena keduanya tidak punya. Mana? Lanjut salah. Basuhan kedua dan ketiga saat membasuh tangan dan lainnya. Kedua basuhan ini disebut seperti di atas karena keduanya tidak menghilangkan hadas. Namun bentuknya sama dengan bentuk basuhan pertama yang menghilangkan hadas. Nah, contoh yang ketiga, perbuatan yang bentuknya sama dengan perbuatan yang bentuknya menghilangkan hadas. Contohnya apa ya? Berwudu, membasuh muka yang nomor 2, membasuh muka nomor 3, membasuh tangan nomor 2, membasuh tangan nomor 3, mengusap kepala nomor 2, mengusap kepala nomor 3. Ini perbuatannya yang bentuknya sama dengan perbuatan yang bentuknya sama menghilangkan hadas. Tapi hukumnya apa ya? Paham kira-kira? Nah, ingatin nanti kalau 17 Agustus nanti lomba cerdas cermat bisa keluar nanti ini. Paham nggak? Nah, jadi kalau yang bentuk perbuatan yang bentuknya sama dengan perbuatan bentuk menghilangkan najis, di sini ada 3 contohnya. Apa tadi pertama? Mandi sunnah. Yang kedua, tajdidul wudu. Yang ketiga, basuhan kedua, ketiga dalam berwudu. Begitu juga mandi janabah, sudah bersih, mandi lagi basuhan kedua, ketiga, itu semuanya bentuknya sama. Bentuk perbuatannya sama dengan bentuk perbuatan menghilangkan hadas. Baik, yang nomor 6, definisi taharah nomor 6. Apa itu? Baca.
perbuatan yang bentuknya sama dengan bentuk perbuatan yang menghilangkan najis. Nah, perbuatan yang bentuknya sama dengan perbuatan yang bentuknya menghilangkan najis. Kalau nomor 5 tadi apa ya? Hadas. Nomor 6 najis. Ingat ya, nomor 1 hadas, nomor 2 najis, nomor 3 hadas, nomor 4 najis, nomor 5 hadas, nomor 6 najis. Begitu bentuknya. Belajar tuh begitu. Oh, supaya masuk lagi, tambahkan lagi. Nomor 1 menghilangkan hadas, nomor 2 menghilangkan najis, nomor 3 semakna dengan menghilangkan hadas, nomor 4 semakna dengan menghilangkan najis, nomor 5 bentuk perbuatannya sama dengan menghilangkan hadas, yang ke-6 perbuatan bentuknya sama dengan perbuatan bentuk menghilangkan najis. Paham nggak? Nah, tambahkan lagi, belajar nih supaya pintar nih. Tambahkan lagi, nomor 1 menghilangkan hadas, contohnya berwudu, mandi janabah. Nomor 2 menghilangkan najis, contohnya seperti istinja, menghilangkan najis di badan, pakaian dan tempat. Nah, nomor 4, nomor 3 semakna dengan menghilangkan hadas, contohnya tayamum dan tajdid, tayamum dan bersuci bagi yang selisil baul dan istihadah. Nomor 4 semakna dengan menghilangkan najis, contohnya apa ya? Istinja pakai batu. Kemudian apa lagi? Yang nomor 5 bentuk perbuatannya, perbuatan yang bentuknya sama dengan perbuatan bentuk menghilangkan hadas, contohnya apa? Mandi sunnah. Apa lagi? Tajdidul wudu, basuhan kedua ketiga dalam berwudu. Paham gak kira-kira? Begitu cara belajar supaya pintar begitu. Nah, nomor 6 apa itu ya? Perbuatan yang bentuknya sama dengan perbuatan yang bentuknya dalam menghilangkan najis. Apa contohnya? Kita lihat. Nah, nih kamu nih kaki kamu ini terkena tahi ayam. Aduh, terkena tahi ayam. Gimana caranya? Hilangkan dulu bentuknya. Hilangkan dulu bentuknya. Hilangkan dulu bendanya. Digosokkan ke tanah kah atau apa gitu ya. Gosok ke tanah dulu. Hilang sudah. Benda apanya? Benda najisnya. Yang tertinggal apa di sini? Bekasnya saja. Ambil air. Siram tuh, cek. Hilang gak sudah najisnya? Bendanya hilang, bekasnya hilang. Tapi rasanya nggak enak. Masih gimana begitu. Lalu ambil sabun. Gosok-gosok. Ya. Lalu siram lagi. Nah, pakai sabun dan menghilangkan najis, menghilangkan sabunnya, ini yang dikatakan nomor 6. Perbuatan yang bentuknya sama dengan perbuatan yang bentuknya dalam menghilangkan najis. Paham gak kira-kira? Ini namanya basuhan ketiga, keempat. Padahal tadi sudah hilang, bendanya hilang, bekasnya hilang, tapi kayaknya gimana gitu. Maka juga pakai sabun. Kamu habis buang air besar, rek. Tadi habis makan apa, umpama makan. Nah, yang berminyak apa yang berminyak? Makan daging kurban. Pas bikin sop, dagingnya banyak, apa lemaknya banyak. Makan, bok. Ya enggak? Terus itu buang air besar. Tek gitu. Lalu disiram, tek istinja, ngekek. Tapi perasaan kayak ada minyak-minyak begitu. Kenapa ada minyaknya? Karena habis makan daging berlemak tadi. Aduh, padahal bendanya sudah hilang, bekasnya juga hilang. Tapi aduh, kayak mana ya? Ambillah sabun, gosok-gosok, lalu siram. Ini pakai sabun dan disiram sabun tadi dengan air. Ini hukumnya juga sunnah. Ini namanya juga taharah. Namanya, tapi taharahnya bentuknya sunnah. Hukumnya sunnah. Ini yang masuk kategori nomor 6. Apa itu? Perbuatan yang bentuknya sama dengan perbuatan yang bentuk dalam menghilangkan
najis. Jadi kalau orang pakai sabun lalu pakai air siram tadi dapat pahala enggak? Dapat. Paham kira-kira? Ulangin seperti baca. Seperti tujuan kedua dan ketiga saat menghilangkan najis yang dilakukan setelah hilangnya najis. Dua basuh ini hanya bentuknya saja yang sama dengan basuh sebelumnya dan dalam menghilangkan najis. Nah, jadi kalau istinja sudah hilang bekas dan bendanya, kemudian pakai sabun, siram lagi, dapat pahala nggak kira-kira? Dapat. Dapat. Jadi nggak sia-sia. Kamu mandi janabah, sudah hilang nih, sudah terangkat semuanya. Tapi kayaknya nggak enak nih, pakai sabun, pakai sampo, sikat gigi, sabunmu, sabun ada nggak sabun ketek? Semuanya, baru mandi, bluk. Pakai sabun, pakai sampo, sikat gigi, sabun muka, kira-kira dapat pahala nggak? Dapat. Kenapa? Karena ini namanya apa? Perbuatan yang bentuknya sama dengan perbuatan yang bentuknya dalam menghilangkan hadis najis. Menghilangkan hadas. Mohon maaf, Abu ya yang salah. Wah, pintar berarti kamu sudah. Nah, hebat. Nah, miyah kata orang Arab. Miyah. Apa tuh miyah? 100%.